jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semuanya bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh berkah ini bersama orang-orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu sholat isya secara berjamaah. Insya Allah nanti kita lanjutkan dari sholat tarawih menutup sholat witir setelah itu saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu, karena tema pada malam itu adalah hikmah senantiasa mengingat kematian. Jadi ketika kita mendengar kata kematian, sebagian di antara kita itu kayak kurang bergairah. Jadi kebanyakan ini ya, kebanyakan ketika kita itu mendengar kata mati atau kematian itu kayak habis apa ya, semangat itu kayak disiram es itu langsung tunjuk kayak kita ini ya apa ya, nggak semangat lah kan itu, lagi ada enak kerja, lagi apa itu ya, lagi melakukan aktivitas apa saja di antara kita mungkin ya, atau di luar sana ya, bahkan manusia pada umumnya ketika sudah mendengar kata kematian sudah langsung drop. Dan itu juga ya, yang terjadi di sebagian orang-orang, bahkan sebagian besar orang-orang Muslim ya. Padahal Bapak Ibu sekalian yang harus kita pahami, justru ketika kita mengingat kematian, sebenarnya bagi seorang yang beriman itu tambah semangat, bukan tambah sebaliknya. Makanya Rasul pernah menyampaikan dalam satu kesempatan itu, orang yang cerdas, al-kayyisu ya, jadi al-kayyisu, Rasul pernah menyatakan al-kayyisu, orang yang cerdas itu kata Rasul, mandana nafsah wa amila lima ba'dahu, orang yang senantiasa ya, al-kayyisu mandana nafsahu, senantiasa mengintrospeksi diri. Karena itu muhasabah muhasabah dirinya ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan melakukan amal perbuatan untuk kehidupan nanti setelah kematiannya, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, ingat ya, kita di dunia ini ya, Allah menciptakan kita hidup di dunia ini tidak lain apa, la'allakum wa ma khalaqtul jinna wal ins, kata Allah ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini illa liya'budun. Ini targetnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengabdi. Ibadah itu mengabdi itu menjadikan kita itu, jangan tahu budak ya, kayak budak itu jangankan dirinya, jangankan apa namanya miliki apa, nggak punya, dirinya ini dimiliki oleh tuannya ya. Bisa diperjualbelikan kan kalau budak itu ya, zaman dulu ya, sekarang kan nggak ada ya. Jadi nggak punya dirinya ini nggak bisa, makanya kan budak nggak boleh jadi imam, nggak merdeka ya, dibeli, nggak digaji Pak ya, karena sudah dibeli, cuma dikasih makan aja agar dia hidup kuat, dan itu zaman perbudakan dulu ya, dijual belikan. Jadi nggak boleh nikah kalau tuannya melarang untuk nikah, disuruh apa aja syarat oleh tuannya harus mau ya, bahkan dibunuh pun oleh tuannya harus mau juga ya, karena sudah dibeli barangnya barang. Nah itu budak Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita ini tidak punya hak atas diri kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini loh Bapak Ibu ya, kita ini miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan nanti akan apa? Wa inna, dan sungguh diri kita ini ilaihi, kepada Allah akan kembali. Ya, tidak punya hak atas diri kita Bapak Ibu. Ya, toh dulu hidup kita di dunia, lahir
kita di dunia, pernah enggak panjenengan pesen kepada orang tua kita? Pernah enggak? Enggak pernah, angen-angen aja enggak pernah kita. Tahu-tahu sudah, kok sudah ada di dunia. Berarti ini baik desain. Ini memang diskenari oleh yang punya kita, yang pemilik kita, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti apa maunya pencipta kita? Ya, apa maunya Allah? Ternyata kita hadir di dunia ini yang hanya sikap. Ya, kata Rasul, amaru ummati baina sitin wa sab'ina sana. Umur atau usia umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Ya, selebihnya bonus. Seperti itu. Ya, 100 tahun jarang sudah, Bapak Ibu ya. Ya, jadi 70 sudah siap-siap. Makanya ingat ya, di dunia ini tidak lain hanya sementara, Bapak Ibu. Tujuan kita ini yang utama itu yang harus kita ambil. Apa? Mengabdi kepada Allah. Apa yang maunya Allah, apa yang diinginkan oleh Allah hidup dunia ini yang mestinya kita raih. Jangan sampai kita melakukan perbuatan itu ya tidak sesuai dengan perintah Allah. Apa yang paling paling diinginkan oleh Allah adalah kewajiban. Kan ada akamul khamsah itu. Karena kita menjadi milik Allah, maka kaidah syarat al-aslu fil af'al at-taqayyudu bi ahkam syar'i. Jadi asal perbuatan hamba, asal perbuatan kita itu Bapak Ibu ya, itu terikat dengan aturan Allah, aturan pemilik kita. Tidak boleh kita berbuat ya yang tidak tahu hukumnya, status hukumnya. Ya. Nah, jadi minimal kita mengerjakan perbuatan yang mubah. Yang mubah itu boleh diperintah oleh Allah untuk memilih melakukan atau meninggalkan. Lebih baik, lebih dicintai Allah mana? Sunnah. Sunnah itu kalau kita kerjakan Allah mencintai. Ya, lebih dicintai lagi apa? Wajib. Yang diwajibkan oleh Allah itu tingkatannya di atasnya sunnah. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita beramal itu bukan untuk nafsu kita Bapak Ibu ya, untuk Allah. Ya, bahkan kita melakukan perbuatan yang mubah sekalipun, ya Allah saya perlu melakukan perbuatan ini atas perintahmu. Ya, itu bagi orang yang paham. Jadi akhirnya apa? Membuat Allah ridho. Jangan sampai Allah tidak ridho. Ya, itu ketika kita istilahnya itu ketika kita menjadi milik Allah, ingat ya. Karena apa Bapak Ibu? Kematian itu pasti datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Ketika datang ajal seseorang, maka tidak akan ada yang bisa mengakhirkan atau memajukan. La yastakhiruna sa'atan, walaupun satu saat, satu jam aja tidak bisa. Ini kabar baiknya berarti apa? Kabar baiknya lagi, kematian itu tidak pernah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemilik kita kepada kita. Ada enggak? Jangankan kita Bapak Ibu, kekasih Allah yang sangat dicintai siapa? Siapa? Ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dikasih tahu nanti ajalnya kapan. Para sahabat yang dicintai juga, ya para sahabat radhiyallahu anhum, apalagi kita pernah tidak kita dikasih tahu? Kalau kita dikasih tahu, misalnya Ustaz Aziz nanti usianya 200 tahun, nah, gitu. Enak sudah ya. Jadi siap-siapnya masih lah. Tapi kita tidak ada yang ngasih tahu. Tahu-tahu besok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, besok ya telah meninggal dunia. Misalnya Ustaz Muhammad Khazin, kok saya itu. Kita tidak tahu usia kita kapan. Artinya apa? Kita tidak tahu usia kita. Ini artinya Allah ini mempersiapkan kita harus siap. Ya, kalau kita ingin kematian setiap saat, kapan
kapan saja, di mana saja. Apa hikmahnya? Kita itu bisa mempersiapkan kapanpun. Ya, jangan sampai, pertama hikmahnya apa? Jangan sampai kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai, jangan kan kita merasa wah ini amalnya sudah banyak, ya amalnya sudah ini santai aja, tidak tahu melakukan amal perbuatan nyimpang sedikit lah, tahu-tahu diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang meninggal itu tidak putus sakit Bapak Ibu. Iya, orang meninggal kan tidak putus sakit, ada yang sakit lama 10 tahun itu tidak mati-mati. Ada yang sehat jalan kena jantung, ada yang tidak kena serangan, tidak kena apa-apa, diperiksa dokter, lu sehat kok. Tahu-tahu sudah meninggal dunia, entah ditabrak, entah dibunuh orang, entah tahu-tahu hanya masalahnya sepele, ya kepreset meninggal. Ada tidak seperti itu? Banyak. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Ya, artinya mari kita ketika banyak-banyak mengingat kematian kapanpun, di saat manapun, itu hikmahnya agar kita pertama senantiasa taat kepada Allah, terus mempersiapkan, kita siapkan diri kita itu melakukan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berharap ketika melakukan amal yang paling dicintai oleh Allah itu diambil nyawa kita. Masya Allah, seneng gak ketika amal yang paling dicintai oleh Allah, wajib yang paling utama diambil nyawa kita. Makanya tidak ada yang mengalahkan amalnya mati syahid. Ada jamaah mati syahid itu paling tinggi derajatnya. Padahal mungkin kalau kita orang melihat mati syahid ya, mau perang, taruhannya kalau perang itu kalau tidak membunuh dibunuh, kalau tidak kembali hidup atau nanti kembali tinggal nama. Ya, itu jarang itu. Makanya sampai turun ayat perintah ketika datang perintah berperang, berjihad, ya itu para sahabat takut jamaah. Ya, sahabat itu kayak kita, jangan dianggap sahabat itu kayak malaikat, kayak kita punya nafsu, ya agak takut gitu. Akhirnya turun ayat wa'asa antakrahu syai'an, ya boleh jadi apa yang kalian benci bahwa ini melakukan itu baik bagi kalian. Wa'asa tuhibbu syai'an, apa yang kalian cintai, misalnya kehidupan, cinta punya kendaraan, punya gini dipertahankan, wa syarrul lakum, ya itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu, Allah yang lebih mengetahui, wa antum la ta'lamun. Begitu ayat ini tuh semangat para sahabat, ternyata ada peluang mati syahid yang tidak ada duanya. Nah seperti itu. Karenanya Bapak Ibu sekalian, ya ini kesempatan kita, ya ketika kita tak diberitahu oleh Allah kapan kita mati, ya kapan, padahal kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa kita ini tidak ada yang hidup selamanya Bapak Ibu, pasti merasakan kematian. Ya untuk masuk surga, jangan mau masuk surga enggak, kita kan ingin masuk surga harus melewati kematian dulu, jangan mau hidup terus, ya kan seperti itu. Ya jadi ini hikmahnya kalau kita sering mengingat kematian itu semangat untuk apa? Untuk taat kepada Allah, semangat mencari amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya kalau bagi laki-laki amalan apa? Di antara bekerja itu juga perintah Allah Bapak Ibu, apalagi masih ada tanggung jawab antara anak dan istri yang harus itu diamali oleh Allah, ya itu sangat dicintai. Ya jangan dipikir oh kalau orang yang ingat kematian bawaannya sholat, keliru ini, itu ibadah abdo. Rasul pernah mencium tangannya Mu'adz bin Jabal karena saking kasarnya, dipakai ngeprut ini loh kayu, ya saking akhirnya tangan ini berkah. Dalam satu riwayat ya sampai dicium, ya karena tangan ini tangan yang mengandung berkah sampai seperti itu. Aktivitas apa buat untuk kerja Bapak? Ya karena itu para jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita betul-betul menjadikan sisa-sisa, saya katakan sisa-sisa hidup kita Bapak Ibu. Insya Allah di antara kita ini sudah banyak hidup yang sudah kita lewati. Ya kalau sudah 40 tahun, ya kalau ditambah 40 tahun
sudah agak sulit sih, 80 sudah jarang-jarang ya. Maka kita persiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Kita banyak beramal. Ruta aktivitas yang paling dicintai oleh Allah itu sebenarnya aktivitas dakwah, tidak lain mengajak, bukan aktivitas ibadah untuk diri kita, tapi aktivitas dakwah ya, mengajak kesempatan kita kalau orang tua, mengajak anak-anak keluarga kita, istri kita, mengajak tetangga. Ini aktivitas dakwah, itu aktivitas Nabi dan Rasul. Jangan fokus ke amalan untuk diri kita, egois dengan. Kalau aja yang penting saya sholat, puasa, zakat untuk diri, egois. Nanti jenengan ada surat Al-Asr itu ya, wal asr innal insana lafi khusr. Semua manusia itu akan rugi, termasuk orang yang beriman ya. Illal ladzina amanu, orang beriman tidak cukup ya. Wa amilus sholihat, apakah amal soleh cukup? Belum. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Waktunya atok, waktu atok itu sejajar, tidak boleh kita pisahkan ya. Jadi amal soleh, di antara amal soleh ini juga ada saling mengingatkan. Saling mengingatkan itu aktivitas dakwah. Jadi aktivitas dakwah itu aktivitas yang paling dicintai oleh Allah, karena itu aktivitas Nabi dan Rasul. Karena kalau kita dakwah ada dua peluang, pasti ada yang tidak disukai, mesti kita dibenci, kadang-kadang disenangi. Nah ini orang kadang tidak siap, ya tidak siap untuk dibenci. Rasul tidak seperti itu. Ya jangan berharap kita itu banyak teman semuanya. Enggak, kalau kita berdakwah mesti ada orang yang merasa terganggu. Nah karena itulah Bapak Ibu sekalian, mari di samping kita persiapkan, tadi itu banyak melihat kematian ya, kita persiapkan aktivitas yang paling disenangi Allah, aktivitas dakwah, mengajak. Jangan cukupkan diri kita yang baik, anak keluarga kita, tetangga-tetangga kita, ini PR kita Bapak Ibu sekalian ya, agar kita ajak sama-sama baik, kita lingkungan yang baik, sumbernya sebagai pos ya, ini masjid ini kita jadikan, kalau dulu zaman Rasul masjid ini sebagai pusat kegiatan ya, pusat bermusyawarah di antara para takmir untuk meningkatkan bagaimana jamaahnya lebih lebih banyak lagi kan itu ya Ustaz Azil, dan juga lebih alim lagi, lebih faham lagi ya, nanti ditularkan di masjid-masjid yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.